Di sebuah aula setelah pertempuran, Xiaoyan, Xiaoli, Lindian, dan yang lainnya sedang berkumpul. Mereka berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan berterima kasih kepada semuanya. Namun Lindian berkata untuk tak perlu sopan seperti itu karena mereka adalah teman. Xiaoyan tersenyum, kemudian mereka pun lanjut saling berbincang bertanya mengenai perkembangan selama ini. Tak lama Xiaoyan melirik ke arah Xiaoli yang tersenyum terbawa suasana dalam percakapan. Xiaoyan samar-samar merasakan apa yang dikatakan tetua Suqian dan Lindian. Xiaoyan merasakan adanya aura kematian terpancar dari kedua alisnya. Dengan spiritual yang tinggi, Xiaoyan jelas mengetahui hal tersebut. Melihat dari auranya, Xiaoli seperti orang yang sedikit lagi akan mengalami kematian. Akhirnya Xiaoyan pun menanyakan apa yang telah terjadi selama 2 tahun belakangan ini kepada Xiaoli. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xiaoli pun menunduk dan terdiam dengan ekspresi yang berubah drastis. Akhirnya Hujia sebagai seorang wanita yang perasaannya lebih sensitif berinisiatif untuk pergi setelah saling bertatap-tatapan dengan yang lain. Setelah semuanya pergi dan pintu tertutup, Xiaoli mulai menarik nafas dalam bersiap untuk bercerita kepada Xiaoyan. Xiaoli menatap ke arah Xiaoyan dan berkata selama ini semenjak hilangnya Xiaoyan ditelan Fallen Heart Flame, ia merasa seperti putus asa. Hal itu dikarenakan sudah tidak ada lagi harapan bagi klan Xiao di masa depan. Setelah Xiaoyan tidak ada, maka harapan kakak pertama dan klan Xiao pun ikut musnah. Xiaoli hidup dalam keterpurukan selama 2 bulan hingga akhirnya ia memutuskan untuk membalas dendam pada semua orang dari Black Corner yang terlibat. Meskipun dengan kekuatannya saat itu takkan mungkin berhasil, setidaknya Xiaoli sudah melakukan yang terbaik dengan semampunya. Setelah 6 bulan dari berita kematian Xiaoyan, akhirnya ia terpojok dan masuk ke dalam hutan. Mendengar cerita Xiaoli sampai di titik ini, suasana hati Xiaoyan menjadi semakin tegang. Hal itu dikarenakan Xiaoli mulai membara ketika menceritakan dirinya di kedalaman hutan. Xiaoli pun lanjut bercerita bahwa ia menemukan barang yang aneh di kedalaman hutan. Di antara barang tersebut, ia menemukan giok berisi pil berwarna merah. Di botolnya tertulis bahwa pil tersebut mampu menaikkan kekuatan dari tingkat Doling ke Doang dengan cepat. Namun risiko yang diterima setelah meminum pil tersebut adalah kehidupan yang hanya mampu bertahan selama 3 tahun. Dengan kata lain, kekuatan yang didapat dibayar dengan nyawa setelah 3 tahun berlalu. Mendengar hal itu, pusing tiba-tiba menyerang kepala Xiaoyan yang memikirkan pil jenis apakah yang telah dikonsumsi Xiaoli. Akhirnya tak lama ia pun menyadari bahwa pil tersebut mungkin life devouring pill atau pil melahap hidup. Xiaoli seketika terkejut karena kemampuan Xiaoyan yang mampu mengetahui pil yang telah hilang dari benua tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun duduk lemas mengingat pil tersebut adalah pil yang pernah disebutkan Yao Lao. Life Devouring Pill merupakan pil yang berada di puncak tingkat ke-7. Namun sangat disayangkan formula dari pil tersebut telah menghilang bersamaan dengan Grandmaster penciptanya. Xiaoyan pun benar-benar merasa pusing hingga akhirnya sedikit kesal bertanya mengapa Xiaoli memakan pil tersebut. Terlebih ia tahu efek dari pil yang akan merebut hidup setelah 3 tahun meminumnya. Xiaoli tanpa daya hanya mampu berkata bahwa dirinya putus asa karena Xiaoyan telah mati. Sementara baginya, hal yang paling penting adalah kehidupan Xiaoyan yang merupakan harapan dari klan Xiao. Seketika, Xiaoyan tersentuh dan berkata bahwa hidup yang dimiliki Xiaoli juga berharga dan jangan menyia-nyiakannya. Xiaoyan pun menjadi sedikit tenang dan berpikir bahwa Xiaoli telah melewati 2 tahun setelah meminum pil. Itu artinya masih ada 1 tahun yang tersisa dari kehidupan Xiaoli. Tak lama setelah itu Xiaoli mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di atas meja. Ia lanjut berkata bahwa ini adalah life devouring pill yang mungkin menjadi satu-satunya yang ada di benua. Xiaoyan terkejut dan segera menoleh ke arah pil yang berada di atas meja. Pil seutuhnya berwarna merah darah dengan lapisan luar yang agak transparan dan di dalamnya seperti ada cahaya merah gelap. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada pil obat berwarna merah darah tersebut. Dengan bantuan persepsi spiritual yang luar biasa, ia samar-samar merasakan bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari item biasa. Namun ia tidak mengetahui di mana letak perbedaan spesifik dari pil tersebut.
Xiaoyan teringat bahwa Yao Lao pernah berkata jika pil telah mencapai tingkat tertentu maka ia akan memiliki efek spiritualitas. Setelah itu Xiaoyan segera melihat ke dalam botol dan sedikit terkejut ketika melihat adanya segel. Kemudian Xiaoyan menanyakan apakah Xiaoli mendapat benda lain saat menemukan pil tersebut. Xiaoli celingak-celinguk sebelum akhirnya ia pun mengangguk dan mengeluarkan gulungan merah dari cincin penyimpanannya. Gulungan merah darah tanpa ada celah di tiap sisinya untuk membuka gulungan tersebut. Xiaoyan pun segera mengambil dan memperhatikan gulungan tersebut dan berpikir bahwa seharusnya ini adalah formula untuk membuat pil tersebut. Seketika Xiaoli terkejut dan berkata bahwa hal itu dapat mereka gunakan untuk membuat pil dalam jumlah yang banyak. Dengan banyaknya pil, maka Misty Cloud bukanlah apa-apa di mata klan Xiao dan mereka dapat membalas dendam. Xiaoyan terdiam kemudian menggelengkan kelapa mengingat kesulitan dalam menyempurnakan pil tingkat 7. Penyempurnaan pil tingkat 6 saja sudah berdampak dahsyat dan bagaimana dengan pil tingkat 7 dapat dikatakan surga akan mengeluarkan petir yang mampu menghancurkan pil dan pembuatnya seketika. Walaupun berhasil selamat dari petir, belum lagi kehadiran orang kuat yang pasti merasakan aura dari proses penyempurnaan. Jangankan membuat secara massal, membuat satu pil saja pasti akan sangat sulit. Mendengar hal itu, Xiaoli termenung kemudian meminta Xiaoyan untuk menjaga gulungan tersebut mengingat ia bukan alkemis dan itu takkan berguna di tangannya. Xiaoyan pun segera menyimpan gulungan tersebut kemudian meminta Xiaoli untuk tidak memberitahu siapapun mengenai benda tersebut. Xiaoli mengangguk kemudian berkata agar Xiaoyan membawa pil terakhir sekaligus bersamanya. Xiaoyan pun mengambil pil tersebut dan berkata bahwa ia akan memeriksa pil tersebut untuk mencari metode agar dapat menyembuhkan Xiaoli dalam waktu 1 tahun. Setelah itu Xiaoyan berkata bahwa ia akan kembali ke Akademi Jianan sekarang dan 2 hari setelahnya ia akan menyelesaikan masalah dengan Han Feng. Han Feng? Ucap Xiaoli bertanya dengan penuh keterkejutan. Ia lanjut berkata, bukankah itu akan berbahaya mengingat Han Feng berada di puncak Do Huang dan memiliki api surgawi. Selain itu, aliansi hitam memiliki banyak orang kuat di dalamnya. Xiaoyan tersenyum lalu berkata bahwa sekuat apapun Han Feng bukan masalah bagi Xiaoyan. Seberapa kuat pun orang-orang aliansi hitam, Akademi Jianan juga takkan kalah dari mereka. Jika Han Feng hanya memiliki 1 api surgawi, maka Xiaoyan memiliki api surgawi lebih dibandingkan Han Feng. Xiaoli tertegun kemudian bertanya berada di tingkat apakah sebenarnya Xiaoyan saat ini? Xiaoyan menjawab seharusnya ia berada di tingkat puncak doang dan sebentar lagi akan menembus penghalang Do Huang. Xiaoli mengerutkan kening dan berkata bahwa itu adalah kesenjangan besar di seluruh kelas. Xiaoli pun melotot menatap Xiaoyan hingga akhirnya ia teringat Fan Lao yang telah mati di tangan Xiaoyan. Setelah itu barulah Xiaoli merasa lega lalu meminta Xiaoyan untuk mengajaknya. Xiaoyan segera membalas bahwa ia memang berniat membawa Xiaoli ke Akademi Batin dan tinggal selama 2 hari. Kemudian mereka pun bersiap dan berangkat ke Akademi Jianan dengan mengendarai Griffin. Setelah perjalanan beberapa jam, mereka pun sampai dan Xiaoyan langsung bergegas menemui tetua pertama. Xiaoyan berniat untuk memberitahu bahwa ia membawa Xiaoli untuk tinggal selama 2 hari. Suqian jelas mengizinkan mengingat Xiaoyan adalah murid spesial dan diberi hak khusus di Akademi Batin. Singkat cerita, waktu yang dinanti pun tiba dan mereka bersiap untuk menuju ke Black Corner Region. Sayap terbentang dari masing-masing dan segera terbang ke langit menuju medan pertempuran. Dalam hatinya, Xiaoyan berkata kali ini ia akan benar-benar membalaskan dendam gurunya yang telah tertidur. Beralih ke kota Feng, tepatnya di satu rumah di mana Han Feng dan beberapa orang kuat sedang berkumpul. Han Feng berkata seharusnya mereka telah mengetahui berita tentang Xiaoyan yang masih hidup. Selain itu, Fan Lao telah mati di tangan Xiaoyan ketika sedang menjalankan misinya. Semua yang berada di ruangan tersebut adalah orang kuat di daerah Black Corner. Namun, mendengar nama Xiaoyan, raut wajah mereka seperti dipenuhi dengan rasa takut. Jelas hal itu dikarenakan Fan Lao yang merupakan 10 orang terkuat Black Corner mampu dikalahkan oleh bocah tersebut. Terlebih, Han Feng sendiri pernah dikalahkan ketika bertempur 2 tahun yang lalu. Han Feng lanjut berkata setelah Xiaoyan bangkit dari kematiannya, ia pasti akan mencari semua orang yang terlibat dalam penyerangan waktu itu. Dengan begitu, cepat atau lambat, Xiaoyan pasti akan segera menuju ke Black Corner Region untuk membalaskan dendamnya. Menanggapi hal itu, salah seorang berkata bahwa jika Xiaoyan memang benar-benar kuat, maka cara untuk menghadapinya ialah dengan menyerang secara bersamaan. Mereka yang awalnya tegang pun seketika menjadi agak lega setelah mendengar hal tersebut.
Begitu juga Han Feng yang tersenyum dan berkata bahwa ia telah mengirim orang untuk mencari keberadaan Xiaoyan di seluruh Black Corner. Ketika Xiaoyan telah ditemukan, maka mereka dapat langsung bergerak untuk membunuh Xiaoyan. Setelah itu, Han Feng berkata jika mereka berhasil membunuh Xiaoyan, maka Han Feng akan memberi hadiah yang sangat berguna bagi mereka semua. Mendengar hal itu, jelas mereka pun setuju dengan rencana yang dibuat Han Feng untuk melenyapkan Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Golden Silver Brother terkejut dan mengangkat kelapanya. Begitu juga Han Feng yang langsung melirik ke arah selatan di mana aura besar dan kuat terpancar. Dengan cepat aura mendekat dari arah selatan membuat mereka pun terkejut. Han Feng segera berkata bahwa ini adalah aura besar orang-orang dari Akademi Jianan. Selain itu, Han Feng dengan samar-samar dapat merasakan aura panas yang familiar dari aura tersebut. Seketika si Heart Flame dalam tubuhnya seolah merasa ketakutan setelah merasakan aura panas yang mendekat. Han Feng semakin serius dan bertanya-tanya aura apakah yang mampu membuat si Heart Flame yang menempati posisi 15 api surgawi ketakutan. Beralih ke langit di mana pasukan Akademi Jianan telah masuk wilayah aliansi hitam. Suqian dapat merasakan aura dari musuh mereka yang sangat kuat. Banyak di antara mereka yang kekuatannya berada di tingkat Do Huang. Beruntung pasukan akademi masih menang jumlah walaupun banyak dari mereka yang bertingkat di Doang. Walaupun Suqian berada di tingkat Dozong, namun di pihak lain ada Golden Silver Brother yang mungkin mampu mengimbangi Suqian. Terlebih dengan adanya Han Feng yang memiliki api surgawi dan hal itu pasti akan merepotkan. Xiaoyan terdiam menyadari besarnya kekuatan dari pihak lawan di bawah mereka. Kemudian Xiaoyan berkata untuk membiarkan ia yang menghadapi Han Feng sementara tetua pertama berhadapan dengan Golden Silver Brother. Suqian mengangguk, kemudian Xiaoyan meminta Suqian untuk menyerahkan Han Feng padanya ketika pertempuran selesai. Suqian mengerutkan alis dan bertanya apakah Xiaoyan mengincar si Heart Flame milik Han Feng. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian Suqian berkata sepengetahuannya seorang alkemis hanya dapat menggunakan satu api surgawi. Ia merasa bingung mengapa Xiaoyan dapat menguasai dua api bahkan ingin merebut api surgawi milik Han Feng. Xiaoyan tersenyum lalu berkata meskipun begitu tetua hanya tahu Xiaoyan memiliki dua api surgawi tanpa tahu perjuangan dan penyiksaan yang ia alami di dalam magma. Hanya keberuntungan yang membuat Xiaoyan dapat bertahan dan melepaskan diri dari hal tersebut. Mungkin ketika berusaha mengendalikan si Heart Flame, Xiaoyan akan menghadapi penyiksaan antara hidup dan mati. Namun selalu ada kesempatan dalam setiap hal jika memiliki keyakinan yang kuat. Suqian tertegun dan termenung seperti mendapatkan pelajaran kecil namun berharga dari Xiaoyan. Setelah itu, Suqian pun berkata bahwa ia akan menyerahkan Han Feng setelah pertempuran selesai. Ia lanjut berbisik setelah pertempuran, Xiaoyan dapat memanggilnya dengan sebutan Yao Zunzi. Xiaoyan terkejut karena hanya orang tertentu yang dapat memanggil seorang dozong dengan kata tersebut. Tampaknya di antara Suqian dan Xiaoyan telah terjadi situasi semacam persahabatan yang erat. Tak lama setelah itu mereka pun sampai lalu tetua berkata bahwa hari ini adalah saatnya untuk membalas penghinaan yang telah dilakukan terhadap Akademi Batin. Pasukan pun serentak berteriak dipenuhi dengan semangat membara. Bersamaan dengan itu aura kuat melambung setelah mereka membentuk seperti formasi besar. Dengan cepat mereka pun melesat menuju kota Han Feng yang seketika hening. Di sisi lain, sekelompok orang keluar dari satu rumah dan melesat ke arah langit. Han Feng bersama dengan yang lainnya menatap ke arah pasukan Akademi Batin. Tak lama Suqian berkata bahwa saat ini mereka akan membalas apa yang telah dilakukan Han Feng terhadap Akademi Batin. Han Feng terdiam dan melihat ke segala arah hingga akhirnya tatapan Han Feng berhenti dengan dipenuhi keterkejutan. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa Xiaoyan masih hidup dan berada tepat di hadapannya. Hatinya bergetar tak menyangka bahwa Xiaoyanlah orang yang membuat si Heart Flame merasa ketakutan. Han Feng keheranan ketika menyadari Green Lotus Flame milik Xiaoyan yang bertingkat lebih rendah dibanding miliknya namun menimbulkan efek seperti itu. Di sisi lain, Xiaoyan menatap tajam ke arah Han Feng dan berkata bahwa Han Feng sangat beruntung tidak mengalami kematian setelah pertempuran sebelumnya. Kali ini Xiaoyan tak akan melepaskan Han Feng untuk kedua kalinya. Han Feng tersenyum dengan kemarahan dan membalas bahwa Xiaoyan dapat menang karena meminjam kekuatan orang tua yang sudah mati. Seketika Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritual yang sangat besar sebagai jawaban atas pernyataan Han Feng. Ia lanjut berkata bahwa hari ini dengan kekuatannya sendiri Xiaoyan akan membalaskan dendam untuk gurunya. Han Feng pun membalas bahwa ia khawatir Xiaoyan takkan sanggup melakukan hal tersebut.
Dalam hatinya, Han Feng memiliki rencana yang telah ia persiapkan. Dengan koneksi yang ia miliki, maka ia dapat berkomunikasi dengan satu sekte yang mengerikan dan misterius. Tubuh Yao Lao mungkin sudah mati, namun rohnya masih tetap ada. Selama Han Feng menyebarkan berita mengenai Yao Lao keluar, dapat dipastikan sekte tersebut akan segera mencari keberadaannya. Selain itu, ketika Han Feng membunuh Yao Lao, ternyata tak lepas dari peranan sekte tersebut. Jika tidak, bagaimana mungkin Han Feng mampu membunuh Yao Lao yang kekuatannya berada di puncak Dozun? Tak lama, pertempuran pun segera pecah dengan Han Feng yang memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju. Di sisi lain, Suqian berkata pada Xiaoyan agar tidak kalah melawan Han Feng karena Xiaoyan merupakan sumber semangat bagi pasukan akademi. Jika Xiaoyan kalah, maka semangat pasukan pun akan runtuh seketika. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa tetua dapat mengandalkan kemampuan Xiaoyan untuk menghabisi Han Feng. Xiaoyan pun berbalik menatap Han Feng lalu berkata hari ini ia akan mengambil nyawa dari tubuh Han Feng. Mendengar hal itu, Han Feng sedikit bergetar lalu mereka pun bersiap untuk bertempur. Di sisi lain, Golden Silver Brother menggabungkan kekuatannya menciptakan doki bercahaya dan melesat ke arah Suqian. Senyum dingin terpancar dari Suqian yang langsung mengeluarkan doki dan menembakkannya ke arah Golden Silver Brother. Ledakan terjadi membuat suasana di langit seketika kacau. Segera tiga sosok melesat dengan cepat dibarengi beberapa percikan efek dari benturan kecil yang terjadi. Sementara itu, masing-masing elit Do Huang dari Black Corner dihadang oleh 3 orang ahli doang dari akademi. Strategi dan kerjasama yang baik dari para tetua pun mampu menahan elit Do Huang dari Black Corner. Di sisi lain, Xiaoyan melirik ke arah Xiaoli yang juga dalam pertarungan sengit melawan ahli doang. Xiaoyan tersenyum kemudian mengeluarkan botol dan memberikannya kepada Xiaoli. Xiaoyan menjelaskan bahwa ini dapat digunakan ketika melawan musuh yang merepotkan. Api lotus skala kecil yang dibuat Xiaoyan dan dimasukkan ke dalam botol diberikan kepada Xiaoli. Xiaoyan menamai benda tersebut api lotus botol yang walaupun efek ledakannya tidak terlalu besar namun akan sangat berguna ketika saat-saat genting. Tak lama setelah itu, Xiaoyan kembali menatap Han Feng yang masih terdiam di langit. Seketika tatapan mereka bertemu, Han Feng merasakan aura kuat terpancar dari Xiaoyan. Han Feng segera mengeluarkan api biru gelap dan berkata saat ini ia berhasil menembus penghalang dan naik ke tingkat Dozong. Setelah pertempuran terakhir, tanpa diduga energi telah melonjak dan membuat perubahan pada Han Feng. Banyak tatapan yang mengarah ketika api biru gelap keluar dengan aura yang ganas. Xiaoyan tersenyum, kemudian api hijau gelap melonjak keluar dari tubuhnya. Seketika Han Feng matanya keluar melotot keheranan, teringat Green Lotus Core Flame seharusnya tidak berwarna seperti itu. Selain itu, ia merasakan seolah kekuatan api miliknya seperti melemah setelah api hijau gelap keluar. Han Feng pun segera merubah api menjadi bentuk pedang dan segera menyerang ke arah Xiaoyan. Api hijau pun cepat menahan serangan dengan ekspresi Xiaoyan yang tidak berubah. Seketika, cahaya kilat melintas dan Xiaoyan tiba-tiba berada tepat di hadapan Han Feng dengan pedang besarnya. Han Feng segera menusukkan pedangnya yang langsung beradu dengan penghalang api hijau gelap. Saling serang pun terjadi di antara keduanya dengan percikan api dan ledakan yang beberapa kali terjadi. Tak lama, Xiaoyan mengeluarkan doki yang seketika kekuatan lengannya meningkat. Satu hantaman pedang berat berbenturan dengan pedang milik Han Feng. Seketika terlihat pedang biru gelap seperti retak setelah benturan yang terakhir. Mereka pun terus beradu serangan hingga akhirnya di benturan terakhir api hijau gelap menempel di tangan Han Feng dan pedang biru gelap juga mulai menipis. Han Feng merasa gelisah dan mulai menyadari bahwa api yang digunakan Xiaoyan bukanlah Green Lotus Core Flame. Setelah itu, lonjakan api biru gelap kembali muncul dari tubuh Han Feng. Xiaoyan seketika berkata rupanya memang benar bahwa Han Feng telah menembus dan masuk ke tingkat Dozong. Dengan aura kuat yang keluar, rasa iri terpancar ketika Golden Silver Brother melirik ke arah Han Feng. Mereka telah lama di tingkat Do Huang dan masih belum bisa menembus ke tingkat Dozong. Begitu pula dengan Suqian yang terkejut melihat Han Feng yang telah berada di tingkat tersebut. Ia sedikit khawatir dengan Xiaoyan setelah menyadari lawannya berada di tingkat Dozong terlebih dengan memiliki api surgawi. Kembali ke Xiaoyan yang ekspresinya mulai serius melihat lonjakan energi dari Han Feng.
Tak lama gelombang besar terpancar ke segala arah setelah Han Feng membalikan tangannya. Api hijau gelap Xiaoyan tiba-tiba bangkit karena merasa adanya tekanan dari gelombang tersebut. Tak lama api hijau gelap terpecah menjadi api hijau zamrud dan api tak terlihat. Xiaoyan pun mengangkat kepala melihat ekspresi Han Feng yang menjadi sangat buruk. Ia terkejut karena Xiaoyan benar-benar telah berhasil menyempurnakan Fallen Heart Flame. Tak lama api tak terlihat melonjak bersamaan dengan Xiaoyan yang menunjuk ke arah Han Feng. Seketika itu pula Han Feng memegang dadanya dan tersadar bahwa Xiaoyan telah memanggil Heart Flame untuk menekan jantungnya. Han Feng pun panik karena mengetahui efek yang akan ditimbulkan dari serangan tersebut. Serangan yang ditakuti setiap orang karena dapat dengan tiba-tiba masuk ke dalam tubuh tanpa terlihat. Xiaoyan tersenyum melihat Han Feng yang menggunakan banyak tenaga berusaha untuk mengatasi tekanan di dalam tubuhnya. Dengan lonjakan besar dari tubuhnya, Han Feng berusaha keras hingga akhirnya ia pun dapat terlepas. Xiaoyan segera bersiap dengan pedang besar yang dilapisi api hijau dengan kekuatan dahsyat. Sementara itu, lonjakan besar Han Feng menghasilkan teknik Radiant Shield yang langsung dilepaskan ke arah Xiaoyan. Sementara itu, teknik api membelah tsunami juga telah dilepaskan Xiaoyan dengan kekuatan dahsyat. Kedua serangan pun dengan cepat bertabrakan menimbulkan ledakan yang sangat menakutkan. Lautan badai tercipta membuat area sekitar menjadi hening dengan gelombang yang menyapu ke segala arah. Energi masih terus berputar hingga 10 menit lamanya di bawah tatapan orang-orang yang terkejut. Kekuatan penghancur yang sangat jarang terjadi membuat semua orang hanya sanggup berdiam dan menghindar. Tak lama, dua sosok pun mulai terlihat dengan Han Feng yang sedikit lebih baik meskipun rambutnya berantakan dan nafas tergesa-gesa. Di sisi lain, Xiaoyan terlihat pucat dengan nafas yang tak beraturan dan lemah. Han Feng tertawa meledek Xiaoyan yang terlihat sangat menyedihkan setelah beradu serangan. Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat tangannya, kemudian api hijau gelap pun mengalir di tangannya dan api lotus hijau zamrud segera muncul. Ekspresi Han Feng menjadi sangat buruk setelah melihat apa yang dikeluarkan Xiaoyan saat ini. Api lotus seukuran tangan Xiaoyan cukup membuat Han Feng ketakutan karena pernah hampir mati setelah terkena serangan tersebut. Tak lama, lotus pun dilepas dari tangan Xiaoyan dan perlahan menuju ke arah Han Feng. Melihat hal itu, Han Feng segera mengeluarkan semua api biru gelap hingga menimbulkan lautan api berwarna biru. Gelombang tercipta hingga akhirnya api biru berubah bentuk menjadi sosok binatang besar dengan kepala menyerupai singa. Xiaoyan agak terkejut karena selama 2 tahun ini Han Feng telah mampu mengendalikan api surgawi sampai ke titik membentuk suatu objek. Namun melihat lotus yang dilemparkan Xiaoyan semakin membesar seiring fluktuasi energi, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa itu takkan kalah dari serangan Han Feng. Lotus terus membesar menandingi sosok api biru yang dilepaskan oleh Han Feng. Dengan jentikan jari Xiaoyan, lotus pun seperti berteleportasi dengan cepat melesat ke arah Han Feng. Seketika ledakan dahsyat terjadi disusul dengan gelombang dahsyat yang mampu menghancurkan gunung dan mengguncang langit. Energi liar bergejolak tak tentu arah menghancurkan semua yang dilewatinya. Gemuruh menggelegar di sepanjang langit membuat semua ahli yang bertempur seketika berhenti dan tercengang melihat keganasan yang menggumpal di dalam langit. Ledakan kembali terjadi mengakibatkan keheningan sesaat sebelum akhirnya energi liar kembali meletus. Badai api menakutkan menyebar dan menutupi area dengan radius lebih dari 100 meter. Para ahli yang bertarung seketika melarikan diri menjauh dari energi liar yang sangat mematikan. Di sisi lain, Suqian dengan serangan terakhirnya berhasil memukul mundur Golden Silver Brother. Ekspresi mereka pucat setelah menerima kekalahan dari Suqian dalam pertempuran yang terakhir. Tanpa campur tangan pihak lain, akhirnya Suqian berhasil mengalahkan mereka berdua yang dikatakan mampu bersaing dengan elit Dozong. Setelah itu Suqian melirik ke arah Xiaoyan dan tak menduga bahwa Xiaoyan benar-benar mampu menahan Han Feng sampai saat ini. Lin Yan yang berada di kejauhan pun tak luput dari keterkejutan dan hanya mampu menggelengkan kepala melihat Xiaoyan yang sangat kuat. Selain itu, Lin Xiuya dan Liu Qing yang telah menjadi tetua dan terlibat dalam pertempuran juga memperlihatkan ekspresi yang sama dengan Lin Yan. Sementara itu, Xiaoli merasa khawatir dengan keselamatan Xiaoyan mengingat dahsyatnya efek serangan di langit. Tak berselang lama, energi semakin memudar menyisakan kabut tipis di langit.
Semua orang menatap langit yang belum menunjukkan adanya pergerakan. Setelah lama menunggu, tiupan angin menyapu kabut bersamaan dengan sosok yang melesat keluar dengan cepat. Han Feng telah keluar dari kabut membuat ekspresi semua anggota aliansi hitam menjadi sedikit rileks. Sukacita pun terpancar di hati mereka melihat orang yang selamat adalah Han Feng. Dengan begitu, maka Akademi Batin akan sangat terpukul dan kekuatannya akan menurun. Benar saja, wajah pasukan Akademi Batin mengalami shock karena Xiaoyan tak kunjung terlihat. Suasana hening terus berlalu dengan mata yang dipenuhi harapan Xiaoyan selamat. Tiba-tiba, Suqian berkata sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi dan membuat mereka terkejut. Suqian lanjut berkata, walaupun Han Feng keluar dari kabut terlebih dahulu, namun posisi ia turun terlihat seperti orang yang jatuh karena ditendang. Mereka pun segera memperhatikan Han Feng yang turun dari langit dan benar saja mereka melihat adanya keanehan. Tak lama, kabut di langit benar-benar menghilang dihempas angin besar dan muncul sosok hitam di atas langit. Xiaoyan masih hidup dan seketika mereka pun bersorak dengan sukacita dalam hatinya. Di sisi lain, ekspresi pasukan Black Corner yang tadinya bangga seketika berubah dan terdiam. Dengan itu, sayap hijau muncul di punggung Xiaoyan dan secepat kilat mengarah ke Han Feng. Tatapan tajam bersamaan dengan tinju yang dilapisi api hijau siap untuk dilepaskan. Xiaoyan berteriak bahwa seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya harus dihukum mati. Gemuruh marah, teriakan penuh dendam pecah bersamaan dengan tinju api hijau menghantam dada Han Feng. Darah keluar dari mulut Han Feng dan dengan cepat menghantam ke tanah. Sebuah lubang tercipta akibat hantaman keras Han Feng setelah dihajar Xiaoyan. Tanpa berlama-lama, Xiaoyan mengeluarkan pedang besarnya dan melesat kembali ke arah Han Feng yang terbaring lemah. Jelas ini adalah pukulan terakhir untuk memastikan Han Feng benar-benar telah mati. Melihat hal itu, para ahli dari Black Corner segera mengarah ke Xiaoyan untuk menyelamatkan Han Feng. Mereka jelas menyadari pentingnya Han Feng untuk aliansi hitam. Jika Han Feng mati, maka aliansi secara otomatis juga akan hancur. Beruntung, Suqian dan para tetua lainnya segera membuat segel hingga akhirnya mereka tidak dapat masuk. Dengan kekuatan penuh, Xiaoyan sudah berada tepat di atas kepala Han Feng dan mengayunkan pedangnya. Suara benturan besi terdengar sesaat sebelum pedang menghantam kepala Han Feng. Rantai hitam dengan sangat cepat menghalangi laju pedang Xiaoyan dengan sangat mudah. Seorang pria dengan pelan berkata, apa yang dikatakan Han Feng ternyata benar. Spiritual Yao Chen berada di dalam tubuh bocah tersebut. Beralih ke Xiaoyan yang tenaganya benar-benar terkuras habis setelah serangan terakhirnya. Maka dari itu, ia tidak dapat menghindari rantai hitam yang memblokir serangannya tersebut. Xiaoyan pun segera menoleh dan terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah orang dari Hall of Soul atau Sekte Aula Jiwa.